Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah tuntas sebuah alat, namanya Pro Studio Photo. Di depan kita ini ada dua sumber, satu panduan teknisnya yang detail banget, dan satu lagi materi promosinya yang wah berani sekali. Janjinya itu revolusi foto produk untuk UMKM. Jadi misi kita simple aja, kita bongkar apa sih ini sebenarnya, siapa yang paling butuh, dan apa klaim-klaimnya ini beneran atau cuma ya gitu deh. Anda yang setiap hari jualan online pasti paham banget rasanya. Urusan foto produk itu kan aduh pusing. Sumber kita ini ngerangkum semua keluhannya. Kamera mahal, bingung atur lampu, sewa fotografer apalagi, biayanya bikin nangis. Belum lagi drama satu foto di resize buat Instagram feed, buat story, buat marketplace. Habis waktu di situ aja. Nah, aplikasi ini datang bilang semua itu bisa otomatis. Oke, klaim yang gede banget. Mari kita lihat. Jadi, kalau dari panduannya, ini bukan aplikasi edit foto biasa ya, yang cuma buat motong gambar atau kasih filter. Ini aplikasi web yang otaknya itu AI, Google Gemini lebih tepatnya. Klaim utamanya yang bikin saya penasaran, katanya aplikasi ini bisa memahami produk Anda. Tunggu. Memahami produk itu gimana maksudnya? Nah, itu pertanyaan bagus. Kata memahami itu kunci pembedanya. Jadi ini bukan lagi soal tool, tapi soal asisten visual. AI-nya itu nggak cuma lihat gambar sebagai kumpulan pixel. Dia coba identifikasi objeknya, misahin dari background, terus analisis apa yang kurang. Misalnya, dia paham kalau ini makanan, mungkin cahayanya harus lebih hangat biar kelihatan enak. Jadi fokusnya bukan ke naikkan brightness atau pertajam gambar, tapi ke alur kerja utuh, dari foto mentah di HP sampai jadi materi promosi. Wah, oke. Jadi dia lebih kayak art director digital gitu ya, bukan sekedar editor. Kalau gitu targetnya siapa? Fotografer profesional yang mau kerja lebih cepat gitu? Justru kebalikannya, disitulah menariknya. Sumber kita jelas banget bilang, targetnya bukan fotografer profesional. Alat ini dibuat spesifik untuk mereka yang selama ini kehalang biaya, waktu, sama skill teknis. Ya siapa lagi kalau bukan pemilik UMKM yang ngerangkap semuanya, atau para afiliat marketer yang butuh puluhan konten visual tiap minggu. Dropshipper juga, biar fotonya beda dari supplier. Intinya sih, ini untuk para pejuang yang nggak punya budget buat sewa tim kreatif. Masuk akal, masuk akal. Ini semacam demokratisasi keahlian ya, yang tadinya ribet dan mahal, sekarang bisa diakses lebih banyak orang. Oke, jadi 4 janji utamanya apa aja? Tepat, janjinya ada 4. Pertama, hemat biaya. Jelas ya, nggak perlu sewa studio atau fotografer. Kedua, cepat. Proses yang di Photoshop bisa berjam-jam, di sini katanya hitungan detik aja. Ketiga, peningkatan konversi. Logikanya kan foto profesional naikin kepercayaan pembeli. Dan keempat, yang tadi Anda sebut, fleksibilitas. Satu foto bisa otomatis diubah-ubah ukurannya tanpa pusing. Oke, janjinya menggiurkan banget. Sekarang ayo kita bedah fiturnya satu-satu, seolah-olah kita lagi pakai aplikasinya nih. Yang pertama ini namanya AI Audit. Katanya bisa kasih skor 0 sampai 100 buat foto kita. Jujur, ini kedengeran agak gimmick sih. Buat apa saya butuh skor dari AI? Kan tinggal saya edit aja sampai kelihatan bagus. Saya paham skeptisismenya, tapi justru di situ cerdasnya. Ini bukan soal selera, tapi soal efisiensi. AI audit ini mencegah kita, moles sampah. Coba bayangin, kalau foto dasar Anda udah gelap banget atau goyang, diedit sejam pun hasilnya nggak akan maksimal kan? Nah, AI ini jadi semacam penjaga gerbang kualitas. Dia kasih skor, misalnya di bawah 70, terus dia kasih saran, ini kurang cahaya, atau objeknya nggak fokus. Itu cara halus buat bilang, udah jangan buang waktu, mending foto ulang aja. Oh, ngerti sekarang. Jadi ini filter di awal banget biar hemat waktu. Cerdas? Oke, anggaplah foto kita lolos audisi. Skornya bagus. Terus ada fitur Smart Fix plus Retouch. Sumbernya bilang ini tombol ajaib. Berarti ini beneran sekali klik langsung jadi bagus gitu. Tapi apa hasilnya nggak jadi kelihatan generik atau templatean semua? Kayak color grading, denoising buat ilangin bintik, bersihin noda, sampai nyimbangin area terang dan gelap. Soal generik, itu tergantung perspektif. Tujuan alat ini kan bukan bikin karya seni fotografi yang unik. Tujuannya itu bikin visual sekelas katalog. Bersih, jelas, dan yang penting konsisten. Buat penjual online, konsistensi itu kunci. Oke, jadi tujuannya standarisasi kualitas, bukan keunikan artistik. Paham?
Nah, ini nih, masalah klasik teman-teman yang jualan. Foto produknya bagus, kotak. Pas mau di-post di Instagram Story yang vertikal, itu pasti ada yang kepotong. Katanya alat ini punya solusi namanya Smart Expand. Ini beneran bisa menggambar sisa backgroundnya? Gimana caranya biar nggak kelihatan palsu? Iya, ini salah satu penerapan AI generatif yang paling praktis. Istilah teknisnya itu outpainting. Cara kerjanya itu bukan cuma ditarik atau diisi warna. AI-nya itu menganalisis tekstur, pola, dan cahaya dari background yang udah ada. Terus, dia berimajinasi buat ngisi area kosongnya. Misal background aslinya meja kayu, ya dia bakal lanjutin serat kayunya itu. Tentu nggak selalu 100% sempurna, tapi hasilnya jauh lebih baik daripada cropping yang maksa dan motong produk. Wow, oke. Ini yang paling gila sih dari semua fiturnya, Studio Editor. Di panduannya dikasih contoh, saya bisa foto kue di atas meja dapur yang berantakan, terus saya tinggal ketik perintah, ubah background jadi piring cantik di atas meja marmer di pinggir pantai pas sunset. Serius ini bisa? Ini udah kayak sihir, bukan aplikasi lagi. Persis. Itulah lompatan dari sekedar memperbaiki jadi menciptakan. Pengguna nggak lagi terkunci sama realitas waktu foto diambil. Ini membuka pintu buat strategi yang tadinya mustahil buat UMKM. A/B testing visual secara masif. Anda bisa tes, kue Anda lebih laku dengan background cafe estetik atau suasana lebaran. Dulu butuh 2 sesi foto mahal, sekarang cuma butuh 2 perintah teks. Gila, ini aja udah canggih banget, tapi ternyata ini bukan cuma soal gambar, katanya bisa jadi jembatan buat bikin konten lain. Maksudnya gimana tuh? Saya agak bingung di bagian ini. Ini yang bikin fungsinya luas, dari editor jadi pusat kreasi konten. Idenya gini, setelah foto produk Anda bagus, langkah selanjutnya kan bikin poster, video, atau caption. Nah, alat ini bantu di tahap idenya. Oke, contohnya. Di sini ada flyer prompt generator sama video prompt generator. Ini agak aneh, dia nggak bikin posternya, tapi cuma bikinin teks perintah atau prompt. Buat apa? Kenapa nggak langsung ke Midjourney aja? Karena banyak orang, mungkin kita juga, bingung mau nulis perintah apa. Punya akses ke Journey itu satu hal. Pakai bisa ngobrol sama Journey pakai bahasa yang pas biar hasilnya bagus, itu skill lain. Nah, alat ini jadi penerjemah. Dia analisis foto produk Anda, terus bikinin prompt yang super detail. Misalnya, poster iklan sinematik untuk nama produk, menampilkan produk di atas podium batu, pencahayaan dramatis dari samping, dan seterusnya. Teks itu tinggal di copy-paste, dia ngatasin masalah, bingung menulis apa. Ah, jadi dia semacam scriptwriter atau sutradara buat AI-nya. Dia yang bikinin skenarionya, eksekusinya kita serahin ke aktor AI lain, kayak Midjourney atau Sora. Konsepnya sama buat video juga ya? Tepat sekali. Untuk video prompt generator, dia bisa rancang skenario lengkap. Bukan cuma video produk, tapi bisa sampai detail kayak gerakan kamera orbit 360 derajat perlahan dimulai dari detail produk. Dia kasih cetak biru yang spesifik, dan itu bagian tersulit buat banyak orang. Visual beres, ide poster video ada, terus dia nulis caption juga. Lengkap banget. Di sini ada caption and SEO generator. Tapi, apa tulisannya nggak kaku kayak robot? Biasanya kan tulisan AI gitu. Nah, itu tantangan AI copywriter. Tapi yang ditekankan di sini itu kemampuannya buat revisi berdasarkan tone. Jadi setelah AI bikin draft pertama, Anda bisa kasih perintah lanjutan kayak ubah jadi lebih lucu atau gunakan bahasa yang lebih persuasif. Kemampuan nyesuai nada ini penting banget biar brand bisa konsisten. Mau terdengar profesional, lucu, atau akrab. Dengan semua kemampuan ini, berarti orang bisa buka usaha baru dong ya. Di panduannya disebutin misalnya, buka jasa foto produk online, pasang tarif 10.000, 50.000 per foto. Ini realistis nggak sih? Sangat realistis. Dan ini nunjukin pergeseran paradigma. Nilai jualnya bukan cuma buat pemilik produk, tapi juga buat mereka yang mau bangun bisnis jasa konten. Efisiensi dari AI ini memungkinkan satu orang bisa ngelayanin puluhan klien sekaligus. Dulu, buka jasa foto produk butuh investasi puluhan juta buat kamera dan lampu. Sekarang, penghalang masuknya jauh lebih rendah. Oke, oke. Ini semua kedengarannya terlalu bagus ya. Too good to be true. Pasti ada tapinya. Di bagian syarat dan ketentuan, apa aja batasan yang paling penting biar ekspektasi kita nggak ketinggian? Tentu, dan ini bagian krusial. Ada beberapa poin penting. Yang pertama dan utama, kualitas input. Sumbernya jujur soal ini.
Ada istilahnya kan, garbage in, garbage out. Kalau foto asli Anda udah jelek banget, ya jangan harap hasilnya bisa ajaib. AI ini asisten, bukan pesulap. Berarti skill dasar motret pakai HP tetap penting ya, minimal buat dapat bahan baku yang bagus. Oke, selain itu? Kedua, batasan AI itu sendiri. Teknologi ini kan nggak sempurna. Ada kemungkinan dia bikin kesalahan atau halusinasi. Misalnya pas gambar background tambahan, mungkin ada detail yang aneh. Saran dari panduannya simple. Kalau hasilnya kurang bagus, coba lagi. Anggap aja alat ini kadang butuh beberapa kali percobaan. Jadi jangan langsung frustasi ya. Soal privasi dan hak cipta gimana? Ini pasti jadi pertanyaan banyak orang. Dua poin terakhir yang vital. Soal privasi, diklaim fotonya diproses real-time dan gak disimpan permanen. Ini penting. Dan soal hak cipta, ini yang harus digarisbawahi. Tanggung jawab penuh ada di pengguna. Anda harus pastiin foto yang diupload itu punya Anda. Alatnya cuma memproses apapun yang Anda kasih. Baik, jadi setelah kita bongkar semua, Pro Studio Foto ini memposisikan diri sebagai solusi semua dalam satu ya, untuk hampir semua masalah visual yang dihadapi UMKM. Mulai dari perbaiki foto, ubah ukuran, sampai kasih ide dan naskah iklan. Betul. Poin kuncinya itu integrasi dan otomatisasi. Ini bukan kumpulan alat terpisah, tapi sebuah sistem. Sebuah jalur cepat yang bawa pengguna dari titik A, foto mentah yang bikin pusing, ke titik B, materi promosi yang siap tempur. Tujuannya jelas banget, meruntuhkan tembok penghalang buat bisnis kecil biar bisa bersaing secara visual. Satu lagi detail kecil yang menarik, soal harga. Disebatkan akses selamanya atau lifetime deal. Sekali bayar bukan langganan bulanan. Buat UMKM yang anggarannya ketat, ini penawaran yang menarik banget ya. Tepat. Model bisnis kayak gitu menghilangkan beban psikologis dari biaya berulang. Sangat cocok buat target pasar mereka. Sebagai penutup, ada satu hal yang menarik buat Anda renungkan. Alat seperti ini secara fundamental lagi menggeser definisi keahlian. Dulu, keahlian itu soal penguasaan teknis kamera, lampu, atau Photoshop yang rumit. Sekarang, waktu kerjaan teknis itu bisa diotomatisasi AI, mungkin keahlian yang paling berharga itu bergeser. Menjadi seorang kurator yang hebat, yang bisa milih bahan baku foto terbaik, dan jadi sutradara yang cerdas, yang bisa ngasih perintah teks yang tepat ke AI. Jadi, pertanyaannya untuk Anda, saat sebagian besar pekerjaan teknis diambil alih oleh mesin, apa peran unik dan tak tergantikan yang tersisa bagi manusia dalam proses kreatif ini? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.